bukan oleh kekuatan gagah kami Tuhan kami boleh melewati hari-hari kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Tapi kami tahu semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Saat ini Bapa kami mau berserah. Di dalam waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau menjamah kami, melawat kami, pribadi lepas pribadi. Biar setiap kami boleh menerima rema yang baru Tuhan. Bersabdalah atas setiap kami perlu firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 27 Juli 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan seperti permadani. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Mazmur pasal 71. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Pengkhotbah 1 sampai Pengkhotbah pasal yang keempat. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Mazmur 71 ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya, bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku, dan akan berpaling menghibur aku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, permadani adalah kain tebal yang digunakan sebagai penutup lantai, yang dianyam dari bulu domba dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, permadani seringkali disebut juga dengan karpet atau ambal. Permadani biasanya memiliki motif atau corak yang beragam, baik geometris, floral, maupun abstrak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita adalah ibarat permadani yang sedang ditenun oleh benang-benang dengan warna yang disusun, disilangkan, dan kadang ditarik dengan keras agar menyatu. Dari bawah mungkin tampak berantakan, namun dari atas kita dapat melihat sebuah karya seni. Demikian juga hidup kita dalam tangan Tuhan. Hidup seringkali terasa seperti benang-benang kusut yang tak membentuk gambar yang jelas. Kita mengalami sakit, kehilangan, penolakan, dan pergumulan yang panjang. Tetapi ketika kita membaca Mazmur 71, kita melihat gambaran diri seorang yang telah menjalani hidup yang panjang bersama dengan Tuhan, sejak masa mudanya hingga masa tuanya. Pemazmur ini menyadari bahwa segala pengalaman hidupnya, baik yang manis maupun pahit, sedang disusun Tuhan menjadi sesuatu yang indah. Pemazmur dalam Mazmur 71 adalah seseorang yang sudah lanjut usia dan telah mengalami banyak kesusahan sepanjang hidupnya. Ia berkata bahwa Allah telah membuatnya mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, tetapi ia percaya bahwa Allah juga yang akan menghidupkan kembali dan menaikkan dia. Di tengah benang-benang kusut kehidupan seperti sakit hati, kehilangan, penolakan, kegagalan, dan penderitaan, Allah sedang menenun sesuatu yang lebih indah. Allah melihat seluruh gambaran besar kehidupan kita. Di saat kita hanya melihat sisi belakang yang penuh simpul, Allah sedang merajut bagian depan yang kelak akan bersinar indah. Setiap air mata, setiap luka batin, bahkan kegagalan bukanlah hal yang sia-sia. Mereka adalah bagian dari pola yang sedang Allah bentuk, suatu pola kasih karunia, pertumbuhan, dan kemuliaan. Ketika kita memandang sebuah permadani yang tampak dari atas adalah karya indah, penuh warna dan corak yang menyatu, membentuk gambar yang luar biasa. Tetapi jika kita membalikannya, kita melihat benang-benang yang kusut, simpul-simpul yang tampak tidak teratur, bahkan tampak seperti kekacauan. Namun justru dari bagian yang tersembunyi itulah keindahan permadani terwujud.
Di ayat 20 pemazmur menyatakan bahwa Allah yang membiarkan penderitaan juga adalah Allah yang mengangkat kembali. Seolah-olah benang penderitaan dijahit berdampingan dengan benang kasih karunia. Ada maksud dalam setiap rasa sakit. Tidak ada air mata yang sia-sia di hadapan Allah. Seringkali kita hanya melihat kekusutan di sisi bawah permadani, yaitu kegagalan, kehilangan, rasa malu, penyakit, dan pergumulan. Namun Tuhan melihat dari atas. Ia sedang membentuk pola indah yang belum kita pahami sepenuhnya sekarang, tetapi suatu hari akan kita lihat dan kagumi. Mazmur 71 ayat 21 berkata, "Engkau akan menambah kebesaranku dan akan menghibur aku kembali." Ini adalah janji bahwa Allah belum selesai. Ia terus menenun meski kita merasa hidup sedang kusut dan tak masuk akal. Tuhan tidak membuang satu benang pun. Bahkan kegagalan masa lalu jika diserahkan kepadanya akan dijadikan bagian dari keindahan rencananya. Mungkin sekarang benangnya gelap dan warnanya kelam, tapi kelak itu akan menjadi bayangan yang membuat keindahan. Keseluruhan permadani hidup kita menjadi lebih kontras dan kuat. Refleksi kita pada hari ini, apakah kita sedang melihat bagian belakang permadani hidup kita hari ini? Apakah kita sedang berada di tengah-tengah benang kusut yang membingungkan? Ingatlah, suatu hari nanti kita akan melihat bagian depan dari tenunan itu dan kita akan melihat bahwa Allah tidak pernah salah merajut hidup kita. Allah tidak meminta kita untuk memahami semua hal ini, tapi Ia memanggil kita untuk terus berjalan dengan iman dan kasih. Dalam proses ini, kehidupan kita akan memancarkan keindahan yang tidak berasal dari keberhasilan kita, tetapi dari kesetiaan Allah yang menuntun, menghibur, dan menopang. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Tuhan, seringkali kami hanya melihat benang kusut dalam hidup kami dan kami merasa putus asa ya Bapa. Tapi tolong kami untuk terus percaya bahwa Engkau sedang menenun sesuatu yang indah. Ajar kami untuk tetap setia, untuk mengasihi orang lain di tengah kesulitan, dan untuk percaya bahwa suatu hari kami akan melihat sisi depan dari permadani setiap hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.